Pengertian patok duga. Menurut Gregory H. Watson, patok duga sebagai pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara nyata praktik-praktik yang lebih baik yang mengarah pada kinerja kompetitif yang unggul. Sedangkan menurut Robert Kamm menyatakan bahwa patok duga adalah proses pengukuran yang kontinu menyangkut produk, jasa, dan praktik-praktik terhadap kompetitor terbaik. Evolusi konsep patok duga. Evolusi konsep patok duga ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, reverse engineering. Dalam tahap ini dilakukan perbandingan karakteristik produk, fungsi produk dan kinerja terhadap produk sejenis dan dari pesaing. Yang kedua ada competitive benchmarking. Competitive benchmarking ini melakukan terhadap karakteristik produk, juga melakukan terhadap proses yang memungkinkan produk yang dihasilkan adalah produk yang unggul. Yang ketiga ada proses benchmarking, memiliki lingkup yang lebih luas dan anggapan dasar bahwa beberapa proses bisnis perusahaan yang terkemuka yang sukses memiliki kemiripan dengan perusahaan yang akan melakukan benchmarking. Dan keempat ada strategi benchmarking, merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi alternatif, implementasi strategi bisnis dan memperbaiki kinerja dengan memahami dan mengadaptasi strategi yang telah berhasil dilakukan oleh mitra eksternal yang telah berpartisipasi dalam aliansi bisnis. Dan yang terakhir ada global benchmarking. Global benchmarking ini mencakup semua generasi yang sebelumnya dengan tambahan bahwa cakupan geografisnya sudah mengglobal dengan membandingkan terhadap mitra global maupun pesaing global. Jenis-jenis patok duga ada 4. Yang pertama, internal benchmarking. Internal benchmarking merupakan investigasi patok duga yang paling mudah diterapkan, yaitu dengan membandingkan operasi-operasi di antara fungsi-fungsi dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua ada competitive benchmarking. Competitive benchmarking merupakan tingkatan yang lebih lanjut dari internal benchmarking. Competitive benchmarking berfungsi untuk memposisikan produk perusahaan terhadap produk pesaing. Yang ketiga ada functional benchmarking. Functional benchmarking merupakan jenis patok duga yang tidak harus membatasi pada perbandingan terhadap pesaing langsung. Functional benchmarking dapat melakukan investigasi pada perusahaan-perusahaan yang unggul dalam industri yang tidak sejenis. Yang keempat, generic benchmarking. Generic benchmarking merupakan jenis patok duga di mana beberapa fungsi bisnis dan proses adalah sama tanpa memperdulikan ketidakserupaan atau ketidaksejenisan di antara industri-industri. Saya Ahmad Abid. Saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen dalam patok duga. Peranan manajemen dalam patok duga ini sebelumnya ada berbagai pertimbangan patok duga yang membutuhkan dukungan manajemen sebelum prosesnya dapat dimulai. Yang pertama yaitu adalah komitmen terhadap perubahan, di mana patok duga merupakan usaha yang membutuhkan komitmen sungguh-sungguh terhadap perubahan secara radikal dalam proses suatu perusahaan agar dapat menjadi yang terbaik dalam kelasnya. Lalu yang kedua, pendanaan. Hanya pihak manajemen yang berwenang atas pengeluaran dana untuk patok duga. Dana ini akan mendukung perjalanan bagi tim untuk mengunjungi organisasi-organisasi yang memiliki proses terbaik di kelasnya. Lalu selanjutnya sumber daya manusia atau SDM. Manajemen juga merupakan satu-satunya pihak yang dapat memutuskan dan menugaskan SDM yang tersedia untuk melakukan patok duga. Lalu yang keempat, pengungkapan. Di sini pengungkapan yaitu di mana masing-masing perusahaan yang terlibat dalam patok duga harus mengungkapkan informasi mengenai proses dan praktiknya. Lalu yang kelima, keterlibatan. Dalam patok duga, manajemen harus terlibat secara aktif dan nyata dalam setiap aspek proses patok duga. Manajemen harus terlibat dalam penentuan proses yang akan dipatok duga dan mitra patok duga. Lalu selanjutnya yaitu persyaratan patok duga. Sebelum melaksanakan patok duga, organisasi itu harus memenuhi beberapa syarat.
Syarat tersebut yaitu yang pertama yaitu kemauan dan komitmen. Tanpa adanya kemauan dan komitmen terhadap patok duga, maka organisasi tidak dapat maju. Lalu yang kedua, keterkaitan tujuan strategik, di mana patok duga membutuhkan fokus yang kuat. Tujuan patok duga harus dikaitkan dengan tujuan strategik perusahaan, serta memberikan pedoman spesifik dan fokus pada setiap usaha yang dilakukan. Lalu yang ketiga, tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Perbaikan terhadap merupakan suatu upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, usaha ini tidaklah cukup bila kinerja perusahaan saat ini tertinggal jauh dari perusahaan kelas dunia. Dalam kondisi demikian, diperlukan patok duga untuk mencapai perubahan radikal dan meraih peningkatan kinerja yang sangat besar, bukan hanya beberapa persen pertambahan dari kinerja sebelumnya. Lalu yang keempat, keterbatasan terhadap ide-ide. Inti dari patok duga adalah menyerap dan mengadaptasi hasil kerja dan ide pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan harus terbuka terhadap ide-ide baru untuk patok duga yang memberikan nilai baru. Lalu yang kelima, pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Sudah menjadi keharusan bagi suatu organisasi untuk memahami proses, produk, jasa, dan praktiknya secara keseluruhan, sehingga organisasi tersebut itu dapat menentukan apa yang duga dan apa yang perlu dipatok. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, yaitu proses yang terdokumentasi. Pemahaman terhadap proses saja tidak cukup, tetapi proses tersebut harus didokumentasikan. Lalu yang ketujuh, keterampilan analisis proses. Perusahaan membutuhkan orang yang memiliki keterampilan dalam menggolongkan dan mendokumentasi proses. Yang ke-8 yaitu keterampilan riset, komunikasi, serta pembentukan tim. Keterampilan tambahan juga dibutuhkan seperti keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim, di mana riset dibutuhkan untuk mengidentifikasi pemilik proses yang terbaik di kelasnya. Komunikasi dan pembentukan tim diperlukan untuk melaksanakan patok duga. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan main dan kode etik. Ada aturan main yang berlaku dalam pengumpulan data yang lengkap tentang bagaimana sebuah perusahaan memutar roda bisnisnya. Berikut beberapa penjelasan yang bersumber dari International Benchmarking Clearinghouse atau IBC. Pertama, langkah yang baik menuju patok duga adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, satu, memanfaatkan penelitian sekunder untuk mendapatkan data umum tentang perusahaan yang akan dipatok duga. Kedua, membeli produk pesaing pada tempat penjualan umum, kemudian melakukan reverse engineering. Yang ketiga, melakukan riset pasar dan survei mengenai kepuasan pelanggan. Yang keempat, sedapat mungkin mengumpulkan informasi atau data saat transaksi terjadi. Yang kelima, meminta perusahaan lain untuk secara langsung berbagi informasi tentang proses yang mereka jalankan. Yang keenam, ada memotivasi karyawan agar membangun database menyangkut apa saja yang mereka ketahui tentang pesaing. Yang kedua, ada menyangkut langkah-langkah yang keliru. Di antara lain ada masuk secara diam-diam ke dalam sistem sebuah perusahaan untuk menggali informasi. Yang kedua, menyuap seseorang untuk menjadi informan. Ketiga, menyadap rahasia perusahaan yang akan dipatok duga ataupun terhadap aktivitas komunikasi. Yang keempat, mempelajari secara sembrono langkah-langkah penetapan harga yang dilakukan pesaing. Yang kelima, dengan melakukan pertukaran informasi sebelum informasi itu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, ada menyangkut langkah-langkah yang masih diperlakukan untuk dipertimbangkan lagi. Yang pertama, merekrut karyawan dari perusahaan pesaing dengan maksud menggali informasi tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, bertanya tanpa menyebut nama dan asal perusahaan
suatu pertemuan teknis patok duka. Yang ketiga, menjadi pelanggan jurnal yang diterbitkan pesaing atau mengikuti pertemuan yang diadakan pesaing sebagai pesaing individual. Penjelasan keempat yaitu ada beberapa hal yang perlu dihindari, seperti membicarakan informasi yang telah diperoleh dari sebuah perusahaan pada saat mengunjungi perusahaan lain. Yang kedua, ada menyebarkan informasi kepada publik tentang patok mitra duga tanpa mendapatkan izin sebelumnya. Yang ketiga, menanyakan sesuatu yang kita sadari belum tentu memanfaatkannya. Yang keempat, mengunjungi dan meminta informasi dari mitra patok duga tanpa lebih dulu menguasai proses yang dijalani oleh perusahaan tempat kita berasal. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan terhadap kesuksesan patok duga. Yang pertama ada fokus internal. Yang dimaksud fokus internal adalah agar patok duga dapat memberikan hasil yang diharapkan pada organisasi, harus memahami bahwa ada organisasi lain yang memiliki proses yang jauh lebih baik. Yang kedua ada tujuan patok duga terlalu luas. Tujuan patok duga yang terlalu luas seperti meningkatkan laba dan mengakibatkan kegagalan. Patok duga membutuhkan tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga ada schedule yang tidak realistis. Yang keempat ada kompetisi tim yang kurang tepat. Yang kelima ada persediaan menerima OK in class. Jadi maksudnya OK in class itu ada seringkali organisasi bersedia memilih mitra yang bukan terbaik dalam kelasnya. Yang keenam ada penekanan yang tidak tepat. Jadi penekanan yang tidak tepat adalah salah satu penyebab kegagalan yang seringkali timbul adalah tim terlalu menekankan aspek pengumpulan dan jumlah data, padahal aspek yang paling penting adalah proses itu sendiri, sedangkan data dan angka-angka hanyalah faktor pendukungnya. Yang ketujuh ada kekurangan terhadap mitra. Yang kedelapan ada dukungan manajemen puncak yang terbatas. Jadi dukungan manajemen puncak yang terbatas ini faktor yang sangat penting bagi kesuksesan setiap tahap aktivitas patok duga. Sekian, terima kasih.